saya kira satu ya, mendengar dan kemudian benar-benar bekerja, melaksanakan dan menggerakkan birokrasi itu saya kira susah sekali ya. Jadi beliau bisa mendengar, kami senang sekali mengapresiasi beliau yang sudah mendengar masukan secara meaningful. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini, kami sajikan konten yang berisikan tentang testimoni dari Irma Hidayana, co-founder Lapor COVID-19 akan sosok Anies Baswedan. Boleh diceritakan Bu, pengalaman saat bekerja sama dengan Anies Baswedan saat menghadapi pandemi COVID-19? Saya kira kami punya pengalaman yang cukup bagus ya, bekerja sama dengan Pemprov DKI yang pada saat itu di bawah pimpinan Pak Anies Baswedan. Sebagai gambaran ya, kami punya banyak sekali kegiatan. Kegiatannya itu bukan hanya ada dua kurang lebih ya, kegiatan studi, survei, kegiatan yang karena kita pengen mendorong evidence based policy gitu, supaya pemerintah DKI ini dalam mengeluarkan semua kebijakannya itu berbasiskan data. Data yang apa? Ya data yang benar gitu, bukan data yang tidak berasal dari lapangan gitu. Nah, makanya kita bikin beberapa studi. Nah, proses membuat studinya itu kita bekerja sama dengan, kita mengetok pintu Pemprov DKI, mengetok pintu Pak Anies pada saat itu, dan beliau membukakan pintu lebar, kemudian mendukung adanya riset, karena beliau juga menyadari bahwa beliau tidak mungkin mengeluarkan kebijakan yang tidak berbasiskan data. Nah, beliau mendukungnya ini yang paling penting. Mendukung itu bukan hanya ucapan aja, tetapi menggerakkan semua jajaran birokrasi yang di bawahnya untuk supaya penelitian ini, studi-studi ini terjadi. Jadi kami berkolaborasi dengan birokrasi-birokrasi yang ada di pemerintah Provinsi DKI yang kemudian diturunkan ke kota ya, kota Jakarta Selatan, Timur, Utara, Barat, semuanya pada turun, dan bahkan dalam mengkoleksi data, mensosialisasikan perlunya penelitian itu, kita sempat ketemu juga dengan para camat di seluruh Provinsi DKI, dan itu semua saya kira itu tidak akan terjadi apabila tidak ada leadership yang bisa menggerakkan birokrasinya. Nah, once ketika hasil risetnya itu selesai ya, kita udah ada data, kita analisa, kita presentasikan ke gubernur pada saat itu. Dan hasil serta rekomendasi dari riset-riset yang kami lakukan bersama DKI itu benar-benar didengar. Ini yang paling penting. Kita butuh seorang pemimpin yang mendengar, dan juga ini mendengar yang benar-benar dengar ya, yang mendengar dan kemudian setelah didengar itu ditindaklanjuti. Ini yang rada jarang ya, dibukakan pintu partisipasi publik yang meaningful aja udah jarang. Jadi saya kira apresiasi yang luar biasa tinggi ya kepada Pak Anies dan seluruh jajaran Pemprov DKI pada saat itu yang bekerja sama dengan kita di lapangan. Itu semua orang juga bekerja, semua tim dari DKI itu semua juga ikut bekerja. Kemudian begitu kita analisa hasil rekomendasi, kita sampaikan, mereka follow up, mereka kerjakan itu bukan ranah kita, tapi kita demand Pemprov DKI harus menindaklanjuti temuan-temuan ini. Itu satu ya, di beberapa riset kita kayaknya melakukan beberapa 3 set penelitian. Yang lain adalah kami Lapor COVID pada saat itu membuat kanal pengaduan warga, kanal pengaduan warga tentang apa saja yang terkait COVID gitu ya. Kalau kita mendapatkan pengaduan yang terkait dengan pelanggaran, misalnya pelanggaran protokol kesehatan misalnya ya, itu kita biasanya yang ada di Jakarta kita langsung sampaikan ke Pemprov DKI, dan selalu menanggapi dengan cepat, selalu tanggapannya cepat dan selalu mudah selesai. Hal lain, kita masih ingat pada saat itu rumah sakit itu penuh ya, rumah sakit penuh, banyak warga yang mencari rumah sakit, bukan hanya warga DKI tapi warga Bodetabek ya, juga banyak sekali yang cari rumah sakit di DKI. Tim Dinas Kesehatan DKI itu sangat membantu kami sekali untuk mencarikan
informasi dan juga rumah sakit untuk menampung mereka yang memerlukan bed atau kamar untuk dirawat karena COVID. Saya kira itu tidak akan terjadi apabila tidak ada leadership yang memang menggerakkan birokrasinya, memberikan contoh bagaimana merespon. Nih rakyat ini lagi butuh didengar, lagi butuh dilayani. Pemerintah kan harusnya melayani masyarakat ya. Kalau tidak ada leadership yang menggerakkan birokrasi yang ada di bawahnya untuk melayani masyarakat dengan benar, saya kira itu tidak mungkin terjadi. Kenapa saya menyampaikan ini? Kami juga bekerja sama juga dengan beberapa provinsi lain ya, tapi hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya sangat sulit sekali ya mereka untuk diajak kerjasama, membuka partisipasi itu rada susah, melakukan penelitian loh ini. Makanya tadi ditanya bagaimana culture penelitian yang ada di Indonesia. Nah ini kesadaran untuk mendukung penelitian yang terkait pandemi di beberapa provinsi tempat kami bekerja sama tadi juga sangat rendah sekali, akibatnya nggak bisa jalan dengan baik gitu. Dan kalaupun jalan itu hasilnya mereka cuek aja, ya udah gitu aja, nggak pernah ditindaklanjuti. Demikian juga aduan-aduan. Jadi kami punya kanal yang kemudian kalau ada aduan warganya itu di wilayah tertentu, kita mengadu pada pemerintah setempat, provinsi setempat, pemerintah daerah setempat gitu. Tapi cara mereka merespon itu sangat berbeda. Apa yang paling berkesan dari sosok Anies Baswedan? Saya kira satu ya, mendengar dan kemudian benar-benar bekerja, melaksanakan dan menggerakkan birokrasi itu saya kira susah sekali ya. Jadi beliau bisa mendengar, kami senang sekali mengapresiasi beliau yang sudah mendengar masukan secara meaningful ya, bukan cuma mendengar pencitraan gitu, enggak kali ya. Karena begitu selain mendengar, beliau langsung menindaklanjuti dan memastikan timnya itu menindaklanjuti. Apabila ada sesuatu, beliau itu memberikan sinyal gitu. Kalau ada apa-apa nanti kontak aja. Dia sudah memberikan kontak person untuk urusan tertentu gitu. Artinya dia sudah mendelegasikan jika kita ada pertanyaan, ada masukan dan lain sebagainya, itu mereka terbuka sekali dan silahkan langsung mengontak salah satu yang ada di jajaran birokrasinya. Ini kan sebenarnya sama halnya dengan kolaborasi ya. Pemerintah itu kan sebenarnya harusnya kolaborasi dengan masyarakat sipil gitu, saling mendukung. Masyarakat sipilnya itu harus didengar dan supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sipil, ya pemerintah harus mendengar dan juga bisa bekerja sama. Nah itu yang paling berkesan itu didengar, kemudian ditindaklanjuti. Dan bagaimana dia menggerakkan birokrasi, saya kira sangat bagus dan itu harus harus dicontoh oleh pimpinan-pimpinan lainnya.